Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba mempresentasikan tentang kode etik profesi data analis, yang mana presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi. Saya adalah Haryo Dwi Setio Putro dengan NIM 200 10 10 10 124, mahasiswa Prodi PJJ Sistem Informasi Universitas Siber Asia. Baik, kita mulai dengan definisi kode etik. Kode etik sendiri adalah seperangkat prinsip dan norma yang mengatur perilaku dan tindakan anggota suatu profesi. Tujuan dari kode etik dalam suatu profesi adalah untuk memastikan bahwa para profesional itu mengikuti standar tertinggi dalam praktik mereka, kemudian menjunjung tinggi integritas dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan klien mereka. Nah, mengapa kode etik ini penting dalam profesi data analis? Yang pertama adalah kepercayaan. Kode etik ini membantu membangun kepercayaan antara data analis dan klien mereka, dan dengan mengikuti prinsip-prinsip etika, data analis bisa menunjukkan komitmen mereka terhadap integritas, kerahasiaan, dan kualitas dalam analisa data mereka. Yang kedua, kenapa kode etik ini penting dalam profesi data analis adalah keandalan. Kode etik ini mengarahkan data analis untuk bekerja secara konsisten dan mematuhi standar yang ditetapkan. Ini membantu menjaga keandalan hasil analisis data dan memastikan bahwa profesional tersebut dapat diandalkan dalam memberikan informasi yang akurat dan bermakna. Yang ketiga, kenapa kode etik ini penting adalah tanggung jawab. Kode etik membantu data analis mengenali tanggung jawab mereka terhadap masyarakat secara luas. Data analis harus mempertimbangkan dampak sosial, privasi, dan keadilan dalam praktik analisis data mereka. Baik, kita lanjutkan dengan prinsip-prinsip utama yang biasanya tercakup pada kode etik profesi data analis. Prinsip yang pertama adalah integritas. Data analis harus bertindak dengan integritas yang tinggi, jujur, dan adil dalam semua aspek pekerjaan mereka. Data analis harus juga menghindari konflik kepentingan dan menjaga objektivitas dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah kerahasiaan dan privasi. Data analis harus menjaga kerahasiaan dan privasi data yang mereka tangani. Mereka juga harus memahami dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku terkait perlindungan data pribadi. Dan yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah transparansi. Data analis harus berkomunikasi dengan jelas dan transparan mengenai metode dan proses analisis yang mereka gunakan. Ini membantu masyarakat dan klien memahami asumsi, keterbatasan, dan risiko yang terkait dengan hasil analisis data. Prinsip yang keempat adalah kualitas dan keakuratan. Seorang data analis harus berusaha untuk mencapai kualitas dan keakuratan yang tinggi dalam analisis data mereka. Jadi data analis ini harus menggunakan metode yang valid dan relevan, serta harus melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan bahwa hasil analisis bisa dipercaya. Prinsip yang kelima adalah penggunaan yang bertanggung jawab. Seorang data analis harus menggunakan data dan hasil analisis dengan bertanggung jawab. Mereka juga harus mempertimbangkan implikasi sosial, moral, dan etis dari penggunaan data, serta memastikan bahwa data tidak disalahgunakan atau digunakan untuk tujuan yang merugikan. Kemudian prinsip yang keenam adalah profesionalisme. Seorang data analis harus menjaga tingkat profesionalisme yang tinggi dalam semua interaksi dan hubungan kerja. Seorang data analis harus juga menghormati hak-hak dan kebutuhan klien, kemudian menghindari perilaku diskriminatif, dan berperilaku dengan sopan dan etis.
Baik, sekarang mari kita lihat bagaimana data analis bisa menerapkan kode etik tersebut dan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik sehari-hari mereka. Yang pertama, ketika membuat kesepakatan etis. Data analis harus mengembangkan kesepakatan etis yang jelas dengan klien mereka sebelum memulai proyek. Kesepakatan ini harus mencakup aspek seperti penggunaan data, keamanan informasi, dan kebijakan privasi. Yang kedua, pengelolaan data dengan bijak. Seorang data analis harus memastikan bahwa data yang mereka tangani diperlakukan dengan bijaksana. Mereka harus menjaga keamanan data, melindungi privasi individu, dan juga menghindari penggunaan data yang melanggar hukum atau etika. Yang ketiga, komunikasi yang jelas dan jujur. Seorang data analis harus berkomunikasi dengan jelas, jujur, dan transparan tentang hasil analisis mereka. Mereka juga harus menghindari manipulasi data atau penyajian yang menyesatkan. Yang keempat, melakukan penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan. Seorang data analis harus terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka. Mereka harus mengikuti perkembangan terbaru dalam analisis data dan etika profesional untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan menerapkan praktik terbaik. Yang kelima adalah menghadapi konflik etis. Data analis harus memiliki mekanisme untuk menghadapi konflik etis yang mungkin timbul dalam pekerjaan mereka. Mereka juga harus berusaha mencari solusi yang adil dan berdasarkan prinsip etika yang relevan. Itu tadi adalah prinsip dan kode etik yang harus dijalankan oleh seorang data analis. Di sini adalah kesimpulannya. Jadi kode etik itu bukan hanya dokumen yang terabaikan, tapi harus menjadi panduan dan kompas dalam setiap tindakan kita sebagai data analis. Dengan menerapkan kode etik dengan konsisten, kita bisa membangun kepercayaan, menjaga integritas, serta memberikan kontribusi positif dalam profesi kita. Menjadi seorang data analis yang etis itu bukan hanya tentang mematuhi aturan dan peraturan, tapi juga tentang menginternalisasi nilai-nilai dan prinsip etika dalam setiap tindakan kita. Dengan melakukan hal itu, kita bisa memainkan peran yang positif dalam membentuk masa depan analisis data yang bertanggung jawab dan beretika. Ya, ini adalah sumber yang saya gunakan untuk membentuk presentasi ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.